Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak. Saya Siti Aisyah Rahab, SPD CGP Angkatan 10 dari SMK Negeri 1 Barumun, Kabupaten Padang Lawas, dengan fasilitator Bapak Sukman, pengajar praktik Ibu Tukmeda. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil tugas modul 1, yaitu demonstrasi konseptual infografis pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Bapak Ki Hajar Dewantara kita kenal sebagai seorang pendidik dari Perguruan Taman Siswa, sebuah organisasi pendidikan pertama bagi pribumi untuk mendapatkan pendidikan formal. Atas jasa-jasanya, Ki Hajar Dewantara dianggap sebagai sosok penting dalam dunia pendidikan Indonesia dan mendapatkan gelar Bapak Pendidikan Indonesia. Penjelasan pertama, menuntun anak mencapai kodrat. Maksudnya di sini, pendidikan itu suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak kita. Artinya bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Jadi seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak-anak kita dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada anak. Sebagai pusat pembelajaran, kebutuhan anak harus dipenuhi. Anak-anak perlu merasa aman, nyaman, berharga, dicintai, dan dipahami. Perasaan aman, nyaman, berharga, dicintai, dan dipahami akan mendorong munculnya motivasi dan kesadaran anak untuk belajar. Setelah tumbuh motivasi belajarnya, anak perlu hal yang menyenangkan dalam belajar. Apa yang dekat dan dikenal baik oleh anak merupakan hal yang menyenangkan bagi anak. Sesuatu yang akan mudah dipahami anak karena anak sudah mendapatkan pengalaman dalam bentuk lain yang berhubungan dengan materi yang dibelajarkannya. Jadi, apakah pembelajaran kita sudah berpusat pada anak? Prinsip pembelajaran yang berpusat pada anak lainnya adalah menjadikan anak sebagai subjek pembelajaran, sebagai subjek anak-anak yang aktif membangun pengetahuannya. Jika ternyata guru masih dominan dalam proses pembelajaran, maka ia sudah mengambil hak anak untuk memperdayakan dirinya. Semoga kita semua calon guru penggerak dapat menjadikan anak sebagai pusat belajarnya. Ketiga, trilogi pendidikan. Yang pertama, Ingarso Sang Tulodo, artinya guru bisa memberikan contoh yang baik dalam perkataan dan perbuatannya. Maksudnya, kita sebagai pendidik harus memberikan teladan atau contoh tindakan yang baik, selalu mengajarkan atau mentransfer ilmu kita, harus bisa memberikan teladan kepada para murid kita, setidaknya hal yang diajarkannya. Yang kedua, Ingmadia Mangun Karso, maksudnya guru harus menciptakan prakarsa dan ide. Guru selalu berada di tengah-tengah murid untuk memberi semangat. Di sini, guru harus bisa memberikan wawasan pengetahuan kepada muridnya. Harus dicermati bahwa murid-murid kita harus bisa memberi wawasan, bukan hanya membaca ulang apa yang
tertera dalam buku yang dipegang oleh murid. Atau malah kita hanya memberikan soal saja dan murid diminta untuk mengerjakannya. Yang ketiga, tuturi handayani. Guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan. Inilah tugas utama kita sebagai guru yang harus kita lakukan, yaitu sebagai motivator. Bagaimana para pendidik bisa menumbuhkan atau merangsang serta mengarahkan setiap potensi yang dimiliki murid merupakan hal yang harus dipikirkan. Harapannya mereka dapat memanfaatkan potensinya dengan tepat, sehingga dengan tekun belajar untuk mencapai cita-citanya yang diinginkan. Ayo Bapak Ibu CGP Angkatan 10, semangat! Guru adalah kunci kebahagiaan dan keberhasilan anak. Tidak ada batasan bagi guru yang bersemangat untuk membimbing anak didik menuju cita-cita mereka. Dengan ketekunan dan inspirasi, guru bisa menjadi pendorong utama dalam meraih mimpi-mimpi mereka. Pendidik merupakan daya upaya untuk memajukan budi pekerti, karakter, kekuatan, batin, pikiran, dan jasmani anak-anak selaras dengan alam dan masyarakat. Demikianlah yang bisa saya paparkan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf apabila ada yang kurang dan berlebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.